tinggal di mana? Semarang. Iya. Di rumah tinggal sama siapa di Semarang? Tinggal sendiri Pak Haji. Sendiri. Iya. Cara mati, cara hidup. Cara hidup Pak Haji. Cara hidup. Iya. Cara hidup. Jadi sama suami yang pertama anaknya berapa? Anaknya 2. Sama suami yang kedua? Belum. Oh, ini belum. hajatnya mau jodoh Pak Haji. Jodoh. Iya. Umurnya berapa sekarang? 52. 52. Iya. Anak yang pertama apa kegiatannya? Dulu sih kuliah Pak Haji. Kan ikut ayahnya. Ayahnya tuh saya udah nggak Mantau. kontak. Iya. Udah diblokir, udah semuanya udah. Anak sudah di itu kesana semua. Udah. Yang nomor 2? Kuliah. Ikut mbaknya, ikut suami? Ikut suami semua. Oh, semuanya. Semuanya. Makanya yang dulu itu kan Juga nggak komunikasi juga sama anak yang kedua? nggak ada Pak Haji. Jadi udah berapa tahun tuh pisah kalau boleh tahu? 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun udah pisah, tapi suratnya masih, surat cerainya tuh 2023. Jadi abis pisah anak-anak dua-duanya ikut suami semua? Iya, ikut semua. Mamanya Ikut semuanya. ditinggalin? Iya. Udah benci saya Pak Haji malah. Jadi sekarang usia 52? 52. Terus apa kegiatannya? Kerja Pak Haji. Di bank swasta. Bank swasta? Iya Pak Haji. Kalau bank swasta ada pensiun apa enggak? Ada, tempat saya ada. Umur pensiun. berapa pensiun? Umur 55. 55? Berarti bentar lagi dong? Iya Pak Haji. Waduh. 55. Hah? 55. 55. 3 tahun lagi. Nah, maksain hari ini apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya tuh kan jodoh Pak Haji. Dari dulu kan awal kesini tuh itu tuh kan waktu itu masih gugatan Gonogini, sampai sekarang pun belum selesai Pak Haji. Belum Selesai selama udah 2 tahun. Kan udah dapat 50-50, tapi saya masih banding terus, saya enggak mau. Soalnya di situ ada hak saya, maksudnya hak saya tuh memang kalau Emang yang diributin apa contohnya? Yang diperebutkan apa contohnya? rumah Pak Haji. Oh, rumah. Iya, rumah kan. Rumah yang mbak tinggalin atau rumah yang mana? Rumah yang enggak saya tinggalin. Yang nggak Ada rumah yang saya beli dari hasil kerja saya, tapi dia minta Pak Haji. Oh. Dia minta 50% dari semua yang saya beli. Saya kan nabung, memang cita-cita saya kan itu kenyataan Pak Haji. Saya kan mikirnya saya kerja, saya pengen punya sesuatu yang saya hasilkan, dari saya hasilkan. Nabung itu. Saya wujudkan Pak Haji, beli rumah. Tapi kalau mantan suami saya enggak, dia kasih cuma nafkah aja udah, terserah dia. Terus ya begitulah Pak Haji. Terus dia nuntut itu. Memang sudah pernah saya bilang kalau itu punya saya, dia bilang juga ya terserah itu punyamu gitu. Tapi sekarang balik lagi Pak Haji. Dia minta 50, katanya untuk anak itu Pak Haji. Kok tumben nih anak nggak belain ibunya? Kok tumben anak nggak ikut ibunya malah ikut si bangsat? Gimana ceritanya? Di mana-mana kan anak ikut ibunya, kenapa ikut si bangsat? Iya pada gitu Pak Haji, nggak tahu Pak Haji apa. Katanya dikasih, saya pernah ke tempat orang pintar Pak Haji, dikasih Nih, Bu, kayak minum-minum. Ini pakarnya. Namanya kita gonjang-ganjing rumah tangga. Anak pasti ikut ibunya. Nggak mungkin ikut si bangsat. Nggak tahu Pak Haji. Iya bangsat. Nggak ikut bapaknya, saya malah dimusuhin Pak Haji. Kalau kan bapaknya bilang mama tuh jahat gitu loh. Soalnya kan waktu itu udah ketahuan kan Pak Haji sama perempuan lain, itu sudah tak ceritain anak-anak, tapi anak-anak nggak percaya. Papa tuh baik, aku baik, kok dibilangin nggak baik gitu. Dia nggak terima, malah jahatin saya Pak Haji. Sekarang ikut sananya saya sama perempuannya gitu. Nah sekarang ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu nih sekarang hari ini? Hajatnya jodoh Pak Haji. Jodoh? Iya. Boleh. Jodoh sama yang Gonogini itu Pak Haji. Gonogini itu kan belum selesai. Boleh. Hasilnya saya minta 75%. Mbak tahu gak kenapa hajatnya lemot? Karena mbaknya masih ada sifat yang 18 itu iya, Pak Haji. di
hati mbaknya. Masih itu Pak Haji kayak dendam gitu Pak Nggak Haji. boleh. Masih kayak aku nggak kok begini gitu loh, kok aku Iya, nggak diginiin, aku terima nggak terima. Iya Pak Haji. dengan keadaan. Iya, iya, Merasa terjolimi. iya, Merasa Allah nggak berpihak ke saya. iya Pak Haji, benar Pak Betul? Haji. Iya. Aduh. Mbaknya coba lo Haji, terangin. Di kan? dalam tubuh ada Iya. segumpal daging. Coba lu ceritain. Iya. Jadi yang paling dasar Pak Haji kan mesti harus menerima Iya. Menerima ketetapan keadaan Allah. Kalau enggak terima, keluar Iya. dari kolong langit. Lebih dari itu Mbak, jadi Rasulullah SAW bersabda memberikan peringatan kepada kita dan itu pun diawali hadisnya dengan ingat. Ingat. Iya. Nah, gitu. Berarti ini penting banget. Karena ini mendasar. Apa yang harus diingat kata Nabi bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang apabila dia bagus, baik, maka baik, bagus seluruh jasad. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruh jasad, seluruh tubuh, semuanya jadi rusak. Apa itu? Apakah dia, kata Nabi, dia adalah hati. Maka Pak Haji, utama mesti itu didulukan. Iya. Kita mengerjakan apapun kalau hatinya masih nggak bersih, kotor, itu Gelisah. kita nggak bisa memancarkan energi yang positif. Jadi kalau di bank kan mesti tampilannya harus positif. Apapun yang terjadi di belakang kita tetap harus 3S-nya jalan. Saya tuh ke sini tuh bergetarnya karena anak yatim Pak Haji. Saya kan lihat itu di YouTube anak yatim itu. Wah, ini aku ke anak yatim ini saya cari gitu kan Pak Haji. Terus waktu itu yang waktu gugatan itu ke pengadilan itu kan Pak Haji itu rasanya nggak karuan-karuan gitu. Nggak karuan Pak Haji. Gelisah, bingung, khawatir, ini gimana aku ngadepin sendiri. Kan pengadilan kayak gitu terus Pak Haji. Sampai gelisah, tidur nggak bisa, makan nggak mau gitu kan. Terus badan saya jadi kurus Pak Haji, mikir terus gitu. Ini sekarang udah gemukan nih? Udah naik 10 kilo Pak Haji. Wow, makanya saya lihat tadi kok gumun. Ini orang kok cantik banget. Kayaknya dulu saya pernah lihat nggak secantik ini. Dulu kurus, iya Pak Haji. Dulu kan nggak secantik ini kan? Mukanya ini kan kayak, yang kedua kan? Iya. Mukanya tuh muka kayak masih menahan beban gitu loh Pak Haji. Gitu pada tahu. Muka boros. Saya sampai cari orang itu aja katanya buka aura, mau begini, itu katanya dibohongi sampai bayar-bayar Pak Haji. Buka aura dipegang-pegang nggak mukanya? Disentuh-sentuh. Dipegang. Iya, Pak Haji. Saya boro-boro megang pipinya. Saya mau pegang pipi. Gini-gini. Tapi nggak ada kesempatan. Berapa kali Jadi saya cuma mandang aja, ini orang kok cantik banget. Terus bilang gini, terus aku tak bilangin tuh, Pak katanya mau buka aura. Kok katanya ada temenku masih bilang kok mukamu kok masih suntuk, kok mukamu masih gini, nggak ada cahaya dari. Tak bilang ini tuh orangnya, lah mbaknya sih malah nyalain saya Pak Haji. Iya. Katanya pinternya udah bayar katanya Pak gitu Pak Haji. Terus lama-lama terus kesini terus Pak Haji ikut Mas Ferry itu. Kalau kameramen nih buka rok dia spesialis. Ya kameramen. Lu mah nggak buka aura kameramen, lu buka rok. Aurat. Kalau yang belakang buka daster tuh kameramen belakang tuh. Daster ibu yatim dibiak aja. Terus itu ke pengadilan terus ikut Pak Haji itu ke sini Pak Haji itu sendirian Pak Haji. Saya nekat ke sini sama sopir, ada sopir sampai keringetan gitu. Saya sopir ke sini kayak orang bingung Pak Haji. Ini apa anak yatim kok begini? Ada kandang Mbak, ada sapi gimana sih? Terus aku gitu kayak terus aku dikasih tahu yang ke situ tuh. Yang di masjid itu, sana ada anak yatim kurung sana. Apa anak yatim kurung Bu? Gitu. Iya anak yatim kurung yang ditinggal bapaknya sana ikut ijab gitu. Tapi saya nggak ikut Pak Haji nggak tahu. Tapi suaranya kok di atas, naiknya dari mana? Gitu. Terus dikasih tahu. Lama-lama ke sini terus Pak Haji. Saya tertarik terus kayak ada energi ke sini. Saya terus ke sini. Terus saya bilang kalau saya ada yang rombongan
aku mau ikut yang rombongan. Terus ada juga yang Mas Ferry itu kan suruh hubungi ke nomor ini. Saya hubungi Mas Ferry ikut setiap bulan, kadang sebulan 2 kali Pak Haji. Udah daripada di rumah sendirian, aku sini Pak Haji terus. Setiap sebulan 2 kali, kadang seminggu sekali kalau ada kosong gitu loh Pak Haji, nggak kemana-mana, nggak ada acara gitu. Sampai 2 tahun ini Pak Haji terus saya nekat terus kan waktu apa pengadilan itu kan Pak Haji, sidang itu kan saya nggak terima, saya bandingin 10 juta. Terus aku ingat sama Pak Haji waktu di pencerahan itu, kalau kalau maksain bayar-bayar itu pengadilan aja, pengacara berani. Kenapa kok kena ke anak yatim nggak berani? Oh iya ya Pak Haji, bilang gitu kayak nampar saya. Terus aku akhirnya itu ikut yang pertama itu. Pertama saya nekatin, Bismillah ikut Pak Haji, sedekah anak yatim 10 juta. Mungkin yang dulu-dulu saya nggak pernah ya Pak Haji sedekah kayak gitu. Terus saya kesini, ada teman saya yang dari sini juga sih sini. Terus udah tak omongin, ternyata waktu yang di sana, yang pertama di sana itu privat yang di sana ada satu yang lupa Pak Haji saya omongkan. Kalau waktu itu di kantor Pak Haji, masalah di kantor itu bos saya tuh gantikan Pak Haji, saya di rolling dapat bos itu yang dendam sama saya Pak Haji. Dendam? Iya. Laki perempuan? Perempuan Pak Haji. Oh. Jadi setiap apa kesalahan kerjaan itu saya dimarahi terus. Sampai teman-teman udah itu cobaan itu cuma 3 bulan. Lah habis dari Pak Haji privat itu, saya lupa bilang kan. Terus keluar, terus gimana bosmu udah dibilang sama Pak Haji? Iya ya, udahlah aku ikhlas aja. Yang penting Allah Maha tahu apa yang aku inginkan, apa yang aku nanti kelupaan itu. Bener Pak Haji, dari privat itu, dari itu seminggu seminggu 9 hari dari itu tuh ada berita kalau dipindah Pak Haji. Bosnya? Iya. Waduh, Dipindah Pak menang Haji. Terus banyak. aku diam aja tuh Pak Haji. Kesini pun nggak ada yang tahu Pak Haji, keluarga nggak ada tahu, teman nggak ada tahu. Pokoknya aku Riado kesini terus udah dari sini terus temanku bilang, Mbak ada kabar berita, mau ndak, mau denger kabar berita baik loh kayak gitu Pak Haji. Terus apa aku nih, terus itu Pak Haji, ini bos kita mau dipindah. Wah pada seneng Pak Haji, terus pada seneng terus oh iya ya, terus aku diem aja, apa ini dari doa anak yatim ya, bilang gitu Pak Haji. Iya. Dalam hati gitu. Terus oh manjur bener aku bilang gitu. Terus aku baru di situ tuh 3 tahun Pak Haji. 3 tahun tapi rasanya seperti 3 bulan tapi rasanya 3 tahun Pak Haji. Oh. Kayak di itu terus sih, diintimidasi terus. Terus habis gitu pada tanya Pak Haji, loh kok maksudnya tuh kamu tuh di situ 3 bulan kok langsung pindah? Doa apa yang kamu lakukan Mbak? Bilang gitu. Ya nggak ngerti lah bilang gitu Pak Haji. Aku diem aja Pak Haji. Iya. Jangan Kayak dikasih gitu. tahu, kasih tahu Iya. ntar sekantor kesini semua. Yang ada saya Enggak, Pak kewalahan, Haji. udah aja mbaknya aja. Itu Pak Haji. Terus yang ini, terus saya dari sini itu aku pernah ke sini seminggu. Seminggu Riado di sini ditinggal Mas Ferry seminggu mau ke sini. Terus ikut sedekah itu Pak Haji. Terus udah ada hasilnya Pak Haji. Itu yang pertama bos saya dipindah, yang kedua tuh saya bandingkan kan Pak Haji, mobil yang dibawa dia sama rumah. Ini kalau rumah masih 50% dari pengadilan, tapi kalau yang mobil dulunya nggak ikut ke saya, tapi Mobilnya sekarang apa yang diperbutkan? Innova Pak Haji, cuma Innova. Innova yang dibawa. Dikasih 50% ke saya, ya itu hasilnya. Yang Innova dulunya nggak kena ke saya, dibagi 2 ke saya. Itu. Jadi ada 2 Pak Haji waktu habis sedekah itu Pak Haji. Terus yang ini kan kemarin akhir Desember kayak Pak Haji, itu saya bandingkan lagi yang rumah itu belum saya terima 50%, terus saya bayar lagi 10 juta sama pengacara. Nah ini saya sedekah lagi 10 juta. Nah coba mbaknya maksain.
maksain biar nanti dapat suami yang baru, yang masih muda, kalau bisa yang umur 25 tahun. Aduh, 5 Pak Haji. Iya, Selisihnya banyak. ada tuh di bawah ada. Selisihnya 25 tahun. Di bawah tuh ada perempuannya 55 tahun. Suaminya 30 tahun. 29 tahun. 29. Seperti Iya. anaknya Pak Haji. Iya, ada di bawah. Lagi riado sebulan. Jadi kalau udah ke Allah nggak ada yang nggak mungkin. Dia ucap Iya, syukur iya, di Pak sini. Riado sebulan. Iya. Maksud saya gini, Mbak. Memang pahit tuh sifat 18. Kalau kita praktekkan tuh pahitnya luar biasa. Tapi kan itu tidak ada di Al-Quran. Kenapa kok ada di diri kita? Itu tidak ada, Mbak, yang 18 di Al-Quran. Kayak gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, jutek, ketus, suntuk, muka jutek, nggak ada. Nah, kenapa udah nggak jelas-jelas nggak ada di Al-Quran? Kenapa kok masih ada di kita? Berarti kan bertolak belakang sama Allah dong. Iya. Orang Allah nggak mau itu, kita malah nyodor-nyodorin. Gundah, gelisah, akhirnya ditamplek sama Allah. Ini apa-apaan orang nggak ada. Nyodor-nyodorin, mikir. Ih. Ditamplek gimana coba kalau ditamplek? Apa tuh artinya ditamplek? Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, ayatnya begitu, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Keluar gak loh dari kolong langit gue? Nah, jadi mbaknya legowo dulu, lapang dada. Oh, maunya dia itu, ya udah. Iya. Pasti gue diganti sama Allah yang terbaik. Iya. Pasti gue diganti sama Allah yang terbaik. Pasti gue dihadirin suami yang luar biasa, yang ganteng, kaya raya, tajir melintir, anak semata wayang, yang tidak punya orang tua. Kenapa Pak Haji nggak ada orang tua? Karena kalau laki-laki kaya raya, tajir melintir, anak semata wayang, tidak punya orang tua, semua warisannya pasti milik kita. Karena kalau punya orang tua, mbaknya mesti cium tangan sama calon mertua, ya Pak? Iya. Nyelekit. Iya, Mertua Pak Haji. goblok, iya betul. Mertuanya ikut marah. Ikut andil, ngapain lo nikah sama dia? Dia kan usia udah begini, gini. Pret, udah lo mati dia dulu dah. Gue mau kawin sama anak lo, gak kawin sama lu. Ya. Jadi mbaknya paksain. Nah kira-kira bisa gak mbaknya maksain tuh? Sifat 18 nggak ada. Kedua, Iya, Pak. saya mau mbaknya setelah pensiun dari sini, mbaknya tidak bekerja tapi duit datang sendiri. Emang bisa? Anggur, lo ceritain anggur. Iya, Pak Haji. Anggur. Iya Mbak, jadi ada kisah yang masyhur yang menyemangati kita, yang seperti disampaikan Pak Haji tadi, dengan kita menjaga hati dari sifat yang busuk tadi, rezeki ngejar kita, yang disampaikan Pak Haji itu menjadi keyakinan kita dengan kisah masyhur ini, sehingga kita bisa tambah yakin. Rezeki macam-macam, ada jodoh, ada kesehatan, ada harta dan sebagainya, ini pasti datang ke kita. Nah, ini kisah antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Iya. Ini mazhab masyhur di dunia. Jadi Imam Maliki banyak dianut di Timur Tengah sana, kalau Imam Syafi'i banyak dianut di Asia, bahkan di Indonesia menjadi mayoritas penganut Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Syafi'i, rezeki itu harus diraih dengan cara kerja keras. Jadi kalau nggak kerja keras kita nggak dapat hasil. Harus diraih dengan kerja keras. Kalau Imam Maliki, gurunya tidak menyalahkan, itu tidak salah, juga benar, tapi tidak harus. Untuk mendapatkan rezeki tidak harus
Bukan tidak boleh, tidak mesti, harus tapi bekerja. tidak harus. Bisa jadi, bisa terjadi dengan kita menjaga hati, munajat kepada Allah, Allah akan tetap datangkan rezeki juga. Jadi kisahnya dengan perbedaan pandang ini, Imam Syafi'i ingin membuktikan bahwa pendapatnya benar sehingga dia keluar untuk mendatangi orang yang sedang panen anggur. Maka beliau membantu bekerja, manen, ngangkat, mengemas anggur. Dengan bekerja akhirnya dia dapat upah dong, dapatlah upah. Dengan dia dapat upah ini, keyakinannya tambah mantap. Pendapat saya yang benar. Kalau saya tadi tidak bekerja, saya nggak mungkin dapat anggur. Maka dengan bekerja, dapatlah saya upah, dapatlah saya anggur. Dengan bangganya, ingin menunjukkan kepada gurunya, kembali dia ke menemui gurunya, ke Imam Maliki. Alhamdulillah Syekh itu artinya kan guru juga ya. Alhamdulillah Syekh, ini tadi saya bekerja. Jadi ditekan, intonasi bekerjanya ditekan untuk menunjukkan bahwa ini sesuai dengan pendapat saya. Kan nggak mungkin dia tuh kan saya bekerja, kalau saya nggak bekerja nggak mungkin. Dia tunjukkan, ini tadi saya bekerja sehingga saya dapat upah, saya dapat anggur ini. Ini anggurnya, bukti bahwa saya untuk mendapatkan anggur saya harus bekerja. Maksudnya mau menunjukkan ini dan merendahkan bahwa pendapatnya gurunya, pendapat syekhnya salah. Tapi karena sudah punya kemampuan dan keyakinan yang tinggi, maka Imam Maliki hanya tersenyum dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya tadi baru saja mengucap, kalaulah siang-siang begini ada anggur, enak ya makan anggur siang-siang begini. Alhamdulillah Allah datangkan lewat kamu masuk di siang-siang seperti ini bawa anggur. Allah datangkan anggur yang saya hajatkan, yang saya ucapkan, dan kamu menjadi perantara Allah untuk membawakan anggur ke tempat saya. Makan anggur. Imam Syafi'i bekerja dapat anggur. Imam Maliki munajat, ngucap pada Allah dengan penuh keyakinan, pengen makan anggur, anggur datang. Dua-duanya benar, terijabah. Dengan kerja keras dapat diperoleh, dengan keyakinan munajat kepada Allah, dengan beramal soleh, kalau yang disampaikan Pak Haji dengan berbuat. Bukan bekerja. Pak Haji bilangnya kan bukan bekerja, tapi berbuat. Berbuat tidak harus bekerja, apa saja bentuknya. Kalau bebenah, ngerapiin lemari, bolak-balik, baju aja dipindah-pindahin, lipat-lipat baju, berbuat. Pokoknya nggak bekerja, saya nggak setuju bekerja. Berbuat. Bebas, berbuat. Jalan-jalan ke mall itu kan berbuat. Apa dia bekerja kalau jalan ke mall? Enggak lah, orang tuh lihat-lihat kok. Sambil ngelihat, sambil kita ngebayangin, pasti nanti saya punya, pasti saya milik, pas gitu. Jadi saran saya Mbak, di nanti setelah pensiun, saya nggak mau Mbaknya kerja lagi. Di rumah memuliakan Allah. Di rumah memuliakan Allah. Nanti bonusnya dari Allah yaitu tadi
suami tercinta, kaya raya, tajir melintir, anak semata wayang. Dan tidak punya mertua. Kenapa? Ya kan kita udah usia 50, ngapain harus nggak ada mertua lah. Kita tinggal berdua aja. Nah begitu. Caranya yaitu tadi sifat 18 nggak boleh ada. Jadi selama ini nanti saya pulang dari sini isinya apa Pak Haji? Satu, syukur. Iya, Pak Haji. Berbuat syukur. Kenapa mesti syukur? Siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmat. Nah ditambahkan nikmat itu bisa uang, suami, rezeki, rumah, kendaraan bagus. Tapi kalau kita ngeluh, tunggu ajabku. Komen, tunggu ajabku. Mikir, tunggu ajabku. Kan disuruh bersyukur. Kenapa mikir? Tunggu ajabku. Kok tunggu ajabku? Iya, karena kita mikir. Punya mobil tapi cicilan. Punya rumah tapi cicilan. Ini yang repot nih. Punya suami cicilan. Aduh. Ya kan? Maksudnya suami yang bikin pegel hati. Iya Pak Haji. Gak pernah peka. Kita baru ngomong apa kan kalau suami yang terbaik kan peka. Peka dalam arti kata jeli. Kebutuhan apa aja dia Pak penuhi. Haji, apa karena masih ada sifat ini jadinya belum ada yang, maksudnya belum kebuka hati untuk orang tertarik gitu ya Pak Haji ke saya. Kalau Mbak gak punya sifat 18, Mbaknya sempurna. Mbaknya papasan, semua orang laki-laki yang papasan sama Mbak, semuanya keras. Sekarang kalau semua papasan sama Mbak masih lemas, tuh momentum. Momentum tau gak? Memanfaatin Mbak doang. Iya Pak Haji. Semua laki-laki yang dekat Mbaknya memanfaatkan Ada Mbaknya. yang Buat deket apa? tapi dia udah punya suami Pak Haji. Saya nggak mau. Cuman paling buat main-main gitu nggak mau Pak Haji. Nggak apa-apa, tapi kan maunya saya begini, nggak mentung. Sekarang pada mentung semua. Tapi itu apa nggak memanfaatkan saya keadaan masih saya sendiri Pak Haji. Dia Nggak kan masih punya. apa-apa. Jalanin. Jalanin. Nanti kan ilmunya jalanin, syukurin, nikmatin. Cuma buat jalan gitu aja ya Pak Haji. Ya jalan. Jalanin dulu. Kan kita nggak tahu. Seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Mana kita tahu, udah jalanin aja dulu. Nikmatin. Siapa tahu Tuhan kasih ini jalannya. Udah. Apa Mbaknya mikir 10 tahun yang lalu Mbaknya bakal cerai di 2025? Enggak kan? Enggak. Nah mau saya yang sekarang juga begitu. Jangan pengen tahu. Ah itu kan begini, itu kan begini. Janganlah, jalanin dulu. Yang penting sifat 18 jangan ada. Supaya apa? Supaya Mbaknya nggak dipentung. Sama siapa? Sama laki-laki lah. Begitu. Romantis. Biar aura Mbaknya keluar. Karena kalau Mbaknya keluar, umur Mbaknya seperti usia 25 tahun. Mudanya luar biasa. Mungkin Mbaknya ke toilet, kameramen juga nganterin kali. Padahal nggak usah dianterin, lo ngapain? Kawal. Ketimbang toiletnya kawal. Begitu. Masih ketutup ya Pak Haji? Masih ketutup Mbak. Nah Mbaknya merasa gak coba sifat 18? Masih ada. Salah satunya kan dendam. Iya. Dendam. Salah satunya apa? Nggak terima sama keadaan. Salah satunya apa? Kenapa Allah nggak berpihak ke saya? Padahal saya udah luar biasa Allah. Ibadah udah, sedekah udah. Jadi lo isinya protes. Harusnya proses. Mbaknya protes. Saya udah sedekah. Saya udah ibadah. Saya udah ikutin maunya Allah. Kenapa Allah nggak berpihak ke saya, malah berpihak ke sana? Nah, nggak boleh. Tapi yakin jodoh pasti ada ya Pak Haji? Pasti Mbak. Mbak jangan takut. Usia tamu saya, usianya kemarin berapa tuh? 65. 65. Dapat pasangan. Usianya 75. Gitu. Ketemu aja jodohnya. Ada lagi usianya 85. Suaminya, istrinya 69.
Coba Mbak 69. Terus Mbak jangan takut lagi. Kemarin ada tamu saya tanya Ustadz. Ustadz itu Mbak cantik ijab nikah yang keberapa? Mau tahu? Yang ke-9. Nah Mbaknya kan baru yang kedua. Dia udah 9. Coba bayangin Mbak. Nikah yang ke-9. Kedua Mbaknya baru punya anak 2. Alat kelaminnya masih pulen bener. Kemarin dia anaknya 9. Betul? Nikah. Gue bilang gila tuh. Si laki apa nggak lihat tuh alat kelaminnya kayak trompet. Gede. Ke-9. Saya lihat lahirnya normal semua. Bahkan anak yang terakhir dia nggak ada pembukaan pertama, pembukaan kedua nggak ada. Sekali bersin langsung brojol. Saking udah dol. Aduh, coba bayangin. Ya betul. Orang Bekasi. Orang Bekasi, anaknya 9. Nikah lagi sama suami yang kedua. Datang kemari ya. Saya tanya, Mbaknya bener. Anaknya 9. Baru nikah baru nikah Pak Haji saya. Baru 2 bulan. Makasih Pak Haji ilmu RDAY. Saya dipaksa suruh nggak boleh punya istri 18. Tapi itu suaminya apa dia nggak lihat Mbaknya udah lahir brojol 9? Enggak, dia bilang katanya punya saya seperti gadis. Ya Allah. Aku bilang, nah maksud saya bikin Mbaknya takjub Allah. Bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub Mbaknya. Gimana caranya? Kalau orang kan saya suruh paksa baca Quran 12 juz. Paksa sholat tobat 68. Kalau sekarang enggak, itu aja. Sekarang Mbaknya baca Quran 12 juz. Belum sampai. Iya, misalkan Mbaknya saya paksa baca Quran 12 juz. Saya paksa suruh tobat 68 kali. Salam. Tapi kalau Mbaknya masih ada 1, rusak semuanya. Kok rusak? Ya kan tadi ada hadisnya. Coba ulangi lagi, nggak apa-apa biar dia ngeh. Sekali lagi. Masih beku, sekali lagi. masih keras. Sekali lagi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ingat bahwa di dalam jasad manusia, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, dia baik, maka bagus, maka baiklah seluruh jasad itu. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruh jasad, seluruh tubuh manusia itu. Apa dia? Dia adalah hati. Jadi kalau kita masih ada sifat negatif, Mbaknya merasa tadi tertutup, ya nutup. Jadi seperti peribahasa nila setitik, rusak susu sebelah. Jadi kita sudah berpenampilan sempurna, ibadahnya sudah sempurna, tapi karena sifat itu melekat, maka aura yang terpancar bukan yang positif yang sudah kita sempurnakan, bukan yang dengan ibadah sempurna, tapi pancaran hati yang negatif ini yang muncul. Jadi bukan dari inner beauty-nya nggak keluar. Mampet. Tersumbat. Ya, Pak Haji. Dikorok Mbak, digorok, korok, biar nggak mampet. Karena kalau udah mampet, jol, bodoh Mbaknya inner beauty luar biasa. Kemana aja semua salut, salut semua. Rezekinya banyak, turun juga pakai supir, mobilnya juga mewah, semua hormat sama Mbaknya. Padahal Mbaknya nggak kerja apa-apa, cuman berbuat, bersyukur, cuman 2. Iya Pak Haji. Tapi kalau sekarang banyak ikut asuransi ini, ikut multi level marketing ini, ikut jadi masarin travel umroh. Ngapain Mbak, capek. Udah aja ya kita yang berangkat umroh, ngapain gue jadi marketing umroh. Gue yang berangkat, gue yang punya perusahaan umrohnya, bukan gue yang marketing. Begitu, jadi gue yang dampingin jamaah. Jadi Mbaknya kan sering keluar negeri jadi awet muda. Ketemulah di luar negeri orang asing ya kan. Karena Mbaknya sebagai pemilik travel buktiin bahwa Mbaknya tuh di atas rata-rata. Iya Pak Haji.
Meetingnya nggak usah di tingkat provinsi tapi udah tingkat pusat, ya betul? Ya. Udah mainnya Jakarta. Bisa Pak Haji. Malam aku rubah jadi siang, ayatnya gitu di Al-Quran. Siang aku rubah jadi malam, kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Mosok jadiin mbaknya kaya raya tajir melintir nggak bisa. Tanpa kerja, tanpa kerja. Kalau mbaknya ikut multi level marketing, yang kaya siapa? Pemilik. Kita cuman kebagian apa sih? Iya betul. Pemilik yang kaya raya, makin banyak produksi. Pemilik makin kaya raya, tajir melintir. Mbaknya ya sekedar marketing lah, sekedar uang, sekedar mobil, sekedar rumah. Tapi si pemilik buduh, tajir melintir. Nah itulah kekuatan namanya multi level marketing. Nah mbaknya jangan. Kan gue yang mau kaya raya tajir melintir. Gue yang punya. Mendingan gue amalin ilmunya RDI. Apa tuh? Syukur dan berbuat. Syukur dan berbuat. Syukur dan berbuat. Begitu. Iya Pak Haji. Saya mbak tadi malam tanya nih. Coba yuk kita kontrol sapi yuk ke belakang yuk. Iseng aja. Coba kalau saya nggak kontrol. Saya nggak tahu. Berbuat kan namanya. Berbuat. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Gitu. Coba yuk kontrol sapi. Saya lihat. Kurang jerami. Akhirnya saya lihat. Kurang sawah. Ya udah. Beli tuh sawah. Kurang apa? Tanaman rumput. Beli tuh. Buat tanaman rumput. Belanja. Beli. Biar nggak rebutan. Nah maksud saya berbuat. Syukur. Cuman 2. Kalau kita kan kebanyakan mikir. Udah gitu dendam. Terus apa lagi? Protes. Jadi isinya negatif semua. Pantesan nih di badan kita kok kayaknya capek ya, berat gue ya. Ya iyalah orang isinya negatif. Kuret. Detok dengan positif. Caranya apa? Meditasi. Coba lo cari meditasi. Artinya apa tuh meditasi? Jadi nanti mbaknya meditasi. Kalau habis sholat, mbaknya jangan buru-buru bangun, masih pakai mukena, duduk di atas sajadah, mbaknya merem. Berzikir. Sambil meditasi. Artinya apa Pak Haji meditasi? Nanti diterangin. Ada gak di situ meditasi? Ya. Terangin, agak kenceng pelan-pelan. Jadi meditasi itu pengertiannya yang singkat adalah latihan mental. Gitu. Latihan mental yang bertujuan untuk mengendalikan pikiran. Latihan mental untuk mengendalikan pikiran dan mencapai keheningan batin. Latihan mental untuk mengendalikan pikiran dan mencapai keheningan batin, ketenangan batin. Kenapa harus dilatih mengendalikan pikiran? Karena kalau kita yang dikendalikan pikiran, maka kita akan hanyut, larut, liar. Maka di situ ada namanya dilarang mikir. Jadi mikirnya harus yang dikendalikan, bukan kita yang dikendalikan pikiran. Apa-apa dipikir panjang. Apa-apa dipikir panjang, maka dilarang. Mbaknya harus pakai ilmunya bodoh amat. Bodoh amat. Dia ngomong apa? Bodoh amat. Ada lagi ngomong bodoh amat. Begitu. Jadi ngapain mbaknya pikiran? Bisa ya orang kayak dia ya. Orang saya yang nabung kok dia bisa ya. Itu namanya mikir. Ya betul? Ya. Janganlah yang ngendalin kolbu hati. Jangan pikiran yang menguasain. Yaitu caranya latihan meditasi setiap hari. Sehari 5 kali. Habis subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Lihat hasilnya. Sambil matanya merem. Meditasi sambil matanya merem. Gak usah lama-lama. 15 menit dah. Paling lama. Melepas pikiran yang enggak itu ya Pak? Iya. Coba ulangi lagi.
Mbaknya belum maksimal. Ya. Jadi meditasi itu pengertian yang ketenangan batin. singkat, gampang kita cerna itu adalah latihan mental kita, latihan mental yang bertujuan untuk mengendalikan pikiran dan mencapai keheningan batin. Jadi tidak sifat yang pertama itu gundah, khawatir, melalang buana, itu kan gundah itu seperti itu, bising ya. Tapi hati kita harus hening, kita nikmati, kita berhubungan dengan Allah, kolbunya kolbus salim kan gitu kan, hati yang tenang, bukan pikiran yang mengendalikan. Itu Kadang keheningan itu Pak Haji, kadang keluar kayak berisik pikirannya macam-macam gitu Pak Haji. Nanti kalau mbaknya meditasi itu kan godaan setan. Nanti setannya kabur, kocar kacir. Tapi kalau mbaknya nggak meditasi, setannya ngerubungin kita kayak laler. Tapi kalau mbaknya udah meditasi, ini kayak kita ngeluarin aroma, Dia kayak pergi. ngeluarin aroma pengusir laler. Jadi lalernya pada pergi. Tapi kalau mbaknya nggak meditasi, laler pada datang. Udah lo lawan aja, lo tuh terjolimi tahu setan. Udah lo jangan mau, lo begini setan itu laler. Tapi dengan meditasi inner beauty kita mulai keluarlah tuh aroma yang menyejukkan. Makanya orang yang meditasi biasanya umurnya lebih muda 25 tahun. Orang yang meditasi umurnya lebih muda 25 tahun. Itu otomatis, nggak usah pakai teori, otomatis. Orang yang meditasi usianya lebih muda 25 tahun itu otomatis. Nah kalau mbaknya usianya 25 tahun, ada orang kaya raya Taji Melintir yang lihat mbaknya. Akhirnya mbak dulu kerja di mana? Di bank. Ya udah, nih tolong kelola nih uang saya nih 100 miliar. Jadi mbaknya ngelola. Kenapa dia percaya? Karena dia lihat kita seperti anak muda yang energik. Padahal usia kita udah 55. Begitu. Nah si orang tua itu karena lihat mbaknya prestasi. Mbak nikah sama saya. Ya terimalah, orang ini kaya raya Taji Melintir kok. Di Semarang. Iya Pak. Gitu. Akhirnya mbaknya dikasih lagi dikasih kegiatan. Tambah muda lagi. Walaupun si yang ngasih uangnya itu usianya udah 90 tahun. Nah mbaknya luar biasa. Gak mungkin itu kalau orangnya gak ngasih mbaknya royal. Ya betul? Apalagi mbaknya lincah. Udah pengalaman di perbankan. Padahal itu meditasi ini tuh sudah dalam pemikiran saya. Kemarin waktu lebaran itu kan waktu itu ada kelas meditasi di Bali Pak Haji. Itu saya sudah tanya-tanya udah mau ikut. Tapi kan nggak jadi karena hack session kan Pak Haji. Itu sudah ada di pikiran saya loh Pak Haji. Apa aku ngajalani meditasi? Tapi saya ragu-ragu Pak Haji. Masih ragu-ragu. Mbaknya, karena mbaknya sekarang masih jadwalnya padat, mendingan mbaknya meditasi lihat dari YouTube. Ada mbaknya lihat meditasi dari TikTok, bedakan dari Instagram ya. Lihat dulu. Nanti kalau mbaknya senggang, nanti ada meditasi ya nggak apa-apa mbaknya ikut. Yang paling bagus tuh meditasi itu di India. Yang paling bagus di India. Yang paling bagus itu TOPBGT, top banget deh. Makanya orang India kan mana yang merantau ke Jakarta yang nggak sukses. Sukses semua. Dagang kain sukses. Dagang alat-alat olahraga sukses. Dagang apa coba orang India? Karena dia meditasi. Kalau kita kan enggak. Coba meditasi. Pelan-pelan. Pakai itu tadi ilmunya. Habis sholat 5 waktu. Jangan dibuka mukenanya. Masih duduk di sajadah. Mbaknya duduk sila sambil tangannya begini. Mbaknya merem. Atur. Jangan kita diatur sama pikiran. Tapi kita diatur sama ini. Biar pikirannya enggak membias kemana-mana. Saya maunya mbaknya umurnya lebih muda 25 tahun.
Supaya apa? Biar Allah wasilahnya nanti orang terkaya di Indonesia ngasih kepercayaan ke mbaknya untuk ngelola duit 100 miliar. Mbaknya tinggal kelola. Bagus. Iya, Pak Haji. Mbak, ibu saya usianya udah 82 tahun. Karena dia sering aktivitas, Iya Pak Haji, saya lihat. ya ibu saya Eyang, Iya. dia kemana-mana naik Velfire, Alphard Velfire 2024, betul? Sekarang teman-temannya pada datang ke sini semua pada nyembah-nyembah. Dulu boro-boro, kan ibu saya staf. Direkturnya, dirutnya. Kan ibu saya kerja di Jam Sostek. Dirutnya, kepala divisinya, kepala direktur itunya, Kanwil, Kakanwil, kantor kepala cabang. Pada kesini kemarin, saya bilang, lo jabatannya apa lu? Direktur Ji, dirut. Do apa jabatan lo? Direktur, jabatan apa? Kepala divisi. Jabatan lo apa? Kakanwil. Jabatan lo apa? Kakanwil mau nemuin staf, kan gila. Kepala kantor cabang, kakak cap mau ketemu staf, kan gila. Kakak capnya naik Grab, ibu saya naik Velfire. Kok gitu Pak Haji? Ya karena dia yakin di hari tuanya pasti Allah muliain. Karena saya udah muliain ciptaan Allah. Nah mbaknya juga begitu, inner beauty-nya keluar. Kan saya tanya, lu jabatan apa bos terakhir bos? Dirut gue Ji, dirut Jam Sostek. Jabatan gue dirut. Jabatan apa? Direktur HRD, direktur kepala divisi A. Tapi lebih tua Pak Haji. Hah? Lebih tua. Lebih tua ibu Umurnya? saya. Ibu Oh, saya kan malah usia lebih. 82. Kalau dia usianya 60, 70. Dulu waktu ibu saya jadi staf, dia masih belum jadi dirut, belum jadi kepala divisi belum. Iya, Pak. Gitu. Dulu kan ibu saya bagian nyatetin. Di bawahnya direktur. Berarti yang meditasi itu ya Pak Haji. Bisa ya Pak Haji. untuk Iya. Saya nggak setuju mbaknya sekarang kerja keras, nggak usah. Udah nyantai aja. Tenang. Tapi yang rumah yang saya beli itu ke Pak Haji, Aman. itu kan tak bangun, udah dibangun, udah nantinya buat kos-kosan gitu Pak Haji. Tak benerin lagi nggak apa-apa ya Pak Nggak Haji? apa-apa. Nggak Pokoknya asetnya aman. ya, Pak Udah aman. Bisa? Haji. Bisa. Terus Pak Haji, Praktekin. kalau anak-anak itu Pak Haji, anak-anak itu di apain ya Pak Haji kok sampai dia kaku kayak gitu ke sama saya? Nanti kalau mbaknya udah 18 dipraktekin, nanti anaknya tekuk lutut sama mbaknya. Apalagi mbaknya naik Velfire. Apalagi mbaknya udah mewah. Apalagi mbaknya punya perusahaan travel umroh dan haji. Apalagi mbaknya udah punya. Nurut mbak. Iya Pak Haji. Anak saya, mantu saya, itu kan cucunya ibu saya. Iya. Hormat banget sama neneknya. Kenapa? Kayaan neneknya daripada Iya. cucunya. Cucu saya naik Alphard, tapi nggak Velfire. Tapi nggak naik 2024. Tahun 2019. Ibu saya tahun 2024. Makanya hormat bener. Oh begini nih, di hari tua kita mesti sukses. Biar anak hormat sama kita. Tapi kalau kita susah, anak nggak akan hormat. Ya betul? Yang ada kita di EC, tau di EC? Diremehkan. Tuh, mama sih dulu waktu masih muda boros. Tuh, mama sih dulu nggak nabung. Anak begitu. Anak zaman sekarang. Tapi kalau kita kaya, anak hormat. Kasih duit 10 miliar, ini buat kamu 10 miliar. Ini buat kamu 10 miliar. Karena duit kita ada 100 miliar. Gak akan dia milih ke bapaknya, si bangsat. Milih ke mamahnya. Iya Pak Haji. Bisa? Pak Haji satu lagi ya Pak Haji. Ini kan sakit. Waktu setelah pisah itu kan sakit Pak Haji sini. Terus waktu kasih centong itu tak centongi Pak Haji. Padahal centongnya sambil tidur sambil nonton TV gini-gini aja Pak. Jadinya besoknya tuh biru-biru Pak Haji. Iya Kayak gitu. betul. Terus habis itu biru-biru udah hilang. Karena ada yang benci sama mbaknya. Oh gitu. Terus pindah-pindah Pak Haji. Iya. Dari sini ke sini. Iya. Ini apaan ini? Kelebihannya centong keramat. Kelebihannya centong keramat yang lebih tua dari kita. Kalau kita gosok di badan kita. Kalau ada yang gak suka,
cirinya adalah dia nunjukin ada kebiruan, ada merah, ada tunjuk. Berarti ada yang nggak suka sama mbaknya, tapi nggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak Haji. Nggak Tapi apa-apa, kepindah- terus kerok pindah terus. gini, kerok terus. Iya, nanti Pindah-pindah penyakit gini, iya, sini, Pak Haji. iya, Terus nanti gini, penyakitnya hilang. pindah ke orang yang benci sama kita. Oh. Lumayan mindahin, ya kan? Enggak kirim-kirim apa. Nggak mungkin. Orang yang punya centong kayu keramat yang usia di atas 200 tahun tidak akan kena kiriman santet. Nggak mungkin. Karena kan itu kayak badik. Kayak polisi itu kemana-mana bawa pistol. Iya. Coba polisi kemana-mana berani nggak bawa pistol? Nggak berani. Kita kemana-mana nggak bisa kan bawa pistol karena kita bukan polisi. Baunya centong. Centang tak bawa terus Pak Haji. Iya bawa terus. Karena itu kan naik pesawat juga aman kok. Nggak bakal kena Enggak, Pak ekstra ya kan. Iya. Karena itu kayu. Iya. Coba mbaknya lihat. Polisi pada saat ngejar buronan. Tidak ada yang berani tangan kosong. Betul nggak? Padahal dia mau ngerebek. Nggak ada yang berani. Semua pasti bawa pistol. Nah kita ini kan juga mau aman. Sementara kan kita nggak boleh punya pistol. Iya bawa. Centong keramat yang dari RDAY. Kok Pak Haji manjur? Ya kan hampir tiap hari kan kita yasinin. Centongnya kan ada di sini. Bohong Mbaknya pakai nggak manjur. Pakai Pakai terus ya Pak. Iya. Pindah-pindah. nggak Pak. apa-apa. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya Nggak apa-apa. habis dikerok sembuh. Tapi pindah sini, ganti pindah Nggak gitu. apa-apa. Yang Sini. penting Mbaknya sehat. Gitu. Pokoknya Terus Mbaknya harus udah. sehat. Minum air cepokan. Ya wajib itu. Biar auranya bagus. Itu pertama setelah berapa hari ya? 9 hari, 14, sebelum 9 hari gatal-gatal Pak Haji. Nggak apa-apa itu kan adaptasi namanya. Kayak anak kecil baru lahir masih bayi disuntik imun. Kan badannya hangat. Gatal-gatal, ya. Nanti setelah itu sehat. Sampai tak itu apa? Kasurnya tak tebas terus Tebas, Pak Haji. pakai Iya, sapu iya, lidi. iya. Ban Akhirnya musir. iya, udah gitu. Pokoknya mbaknya kalau mau tidur tangan kiri ditepok dulu di kasur. Itu orang zaman dulu Iya Pak Haji. buat musir yang jelek-jelek. Pakai tangan kiri karena kita coboknya tangan kiri. Kayak kita misalkan nanti mbaknya di kantor. Sebelum duduk bangkunya ditebas dulu pakai ini. Baru duduk. Nggak boleh langsung duduk. Karena kalau ada yang jampe-jampe kasurnya kita kena. Pakai ini dulu. Nanti kalau ada yang jahat mati. Kok apa-apa mati Pak Haji? Ya buat ngurangin penduduk. Kita bantu program pemerintah. Bisa? Praktek? Cair 10M ya. Sip. Terkabul. Kasih, Pak Haji. Senyum terus ya. Iya, Ya. Pak Haji.